Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Furqoni Yudhistira dan yang saya hormati teman-teman S7H. Saya Kusandrianto dengan NPM 2021-4350-2724 dan Muhammad Badeliana Salim dengan NPM 2021-4350-1024. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan implementasi certainty factor. Pengertian faktor kepastian atau certainty factor: dalam menghadapi masalah, sering ditemukan jawaban yang tidak memiliki kepastian penuh. Ketidakpastian ini dapat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu kesalahan, probabilitas, dan kombinasi gejala evidence. Kesalahan dapat terjadi karena ambiguitas, suatu didefinisikan dengan lebih dari satu cara, ketidaklengkapan data, kesalahan informasi, ketidakpercayaan terhadap suatu alat, adanya bias metode yang berhubungan dengan ketidakpastian adalah certainty factor. Pada teori kepastian, ketidakpastian direpresentasikan dalam derajat kepercayaan. Teori kepastian mengandalkan penggunaan certainty factor atau CF tingkat kepercayaan. CF menyatakan derajat kepercayaan di dalam suatu kejadian atau fakta atau hipotesis didasarkan pada bukti-bukti atau pendapat pakar. Faktor kepastian atau certainty factor diperkenalkan oleh Shortlife Buchanan dalam pembuatan Machine pada tahun 1984. Certainty factor atau CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan mesin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Certainty factor atau Giareno dan Reilly tahun 1994 didefinisikan sebagai berikut: CF atau HE sama dengan MB atau HE dikurang MD sama dengan atau HE. Keterangan CF certainty factor kepastian dalam hipotesis H yang dipengaruhi oleh faktor evidence EMB, measure of belief atau tingkat kepercayaan, merupakan ukuran kenaikan dari kepercayaan hipotesis H yang dipengaruhi oleh faktor EMD, measure of interest disbelief, tingkat ketidakpercayaan untuk ukuran kenaikan ketidakpercayaan hipotesis H yang dipengaruhi oleh fakta E atau evidence peristiwa atau fakta. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Sistem pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar menanyakan fakta-fakta yang akan menunjukkan gejala penyakit tertentu dan dapat memberikan penjelasan atas hasil konsultasi yang telah dilakukan. Dalam diagnosa, seorang pakar menghadapi suatu permasalahan, diantaranya jawaban yang ditemukan berupa jawaban yang belum pasti. Dalam analisa informasi yang ada, dokter dimungkinkan mengungkapkan informasi berupa pernyataan yang tidak pasti seperti misalnya mungkin, kemungkinan besar, dan hampir pasti. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengatasi ketidakpastian adalah metode certainty factor. Certainty factor merupakan metode yang mendefinisikan ukuran kepastian terhadap fakta atau aturan yang menggambarkan keyakinan seorang pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Certainty factor menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Pada penelitian terdahulu, metode certainty factor banyak digunakan untuk mendiagnosa berbagai macam penyakit dan mendapatkan hasil yang akurat. Di antaranya penelitian yang menggunakan certainty factor dalam mendeteksi kanker mulut rahim dengan menghasilkan tingkat keakurasiaan 87,71% yang didapatkan dari tingkat keberhasilan sistem pakar jika dibandingkan dengan seorang pakar. Penelitian lain menerapkan metode CF untuk mendiagnosa penyakit dengan menghasilkan tingkat keakuratan sebesar 85,34%. Sakit pada bagian tulang belakang merupakan sakit yang banyak diderita oleh masyarakat umum, dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang penyakit ini masih sangat rendah. Faktanya banyak penyakit yang terlambat didiagnosis sehingga pada akhirnya mencapai tahap kronis seperti kelumpuhan hingga kematian. Jumlah dokter spesialis tulang belakang di sini di Indonesia hanya 500 dokter untuk 250 juta penduduk di Indonesia. Rasio ideal dokter spesialis saraf tulang belakang adalah 1 dokter berbanding 20.000 penduduk, sangat terbatas dalam mendiagnosa penyakit tersebut. Untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mendiagnosa penyakit saraf tulang belakang, dapat menerapkan metode CF pada sistem pakar diagnosa penyakit saraf tulang belakang. Dengan menerapkan metode CF dalam diagnosa penyakit saraf tulang belakang, dapat diketahui tingkat keakuratan
metode CF dalam mengatasi ketidakpastian diagnosa suatu penyakit, khususnya dalam kasus penyakit saraf tulang belakang. Terlihat dalam bagian penelitian dapat dilihat seperti berikut. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, identifikasi masalah, rancangan sistem, analisis sistem, implementasi sistem, dan pengujian. Setelah semua tahap telah selesai, selanjutnya dilakukan dokumentasi. Analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap penalaran yang akan digunakan dalam mesin inferensi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penalaran forward chaining atau penalaran maju yang diawali dengan proses pengumpulan data, fakta, diagnosa. Forward chaining ini dijalankan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk menarik kesimpulan. Tiap fakta akan menghasilkan kesimpulan berupa hasil diagnosa dan proses penanganan. Setelah itu dilakukan analisa dengan menggunakan metode certainty factor. Untuk menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan, berikut definisi notasi certainty factor yang digunakan untuk melakukan perhitungan. CF atau HE sama dengan MB atau HE dikurang MD atau HE dengan CF. HE sama dengan faktor kepastian MB. HE sama dengan ukuran kepercayaan terhadap hipotesis H. Jika diberikan evidence E, O, dan I. MD atau HE sama dengan ukuran ketidakpercayaan terhadap evidence H jika diberikan evidence E, O, dan I. Perancangan sistem melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak untuk mendasar dan hubungan-hubungan untuk mempermudah dalam menerapkan metode CF pada sistem pakar. Diagnosa penyakit saraf tulang belakang dibutuhkan bagian aturan penyakit saraf tulang belakang yang membantu dalam mengimplementasikan aturan-aturan ke dalam interference engine. Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap atur sistem yang akan dibuat, maka digambarkan melalui flowchart sistem untuk menjelaskan bagaimana alur dari sistem yang akan dibuat. Berikut flowchart atau bagian alur sistem adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urutan-urutan prosedur dari suatu program. Bagian alur sistem penerapan metode CF pada sistem pakar diagnosa penyakit saraf tulang belakang. Implementasi sistem. Implementasi merupakan terhadap di mana desain perancangan yang telah dibuat sebelumnya dikodekan dengan bahasa pemrograman tertentu untuk menjadi sebuah aplikasi. Pada tahapan ini dilakukan coding berdasarkan dari perancangan dan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Coding atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Pada tahapan ini melakukan mengimplementasikan aturan-aturan ke dalam interference engine menggunakan penalaran forward chaining dan penerapkan metode certainty factor ke dalam bahasa pemrograman Java dengan compiler NetBeans. Kesimpulannya, yang pertama, penerapan metode certainty factor untuk menghasilkan diagnosa penyakit dilakukan dengan membuat rule based alur maju dan menentukan nilai keyakinan dari seorang pakar. Gejala-gejala penyakit dipilih oleh user berdasarkan keyakinan, lalu akan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan presentasi penyakit yang diderita. Yang kedua, hasil pengujian dengan uji coba pada sebelum masukan. Uji coba pada sejumlah masukan yang dilakukan didapatkan bahwa pengujian pertama sesuai dengan yang diharapkan, yaitu jika gejala yang dipilih hanya satu, maka sistem tidak dapat memproses dan hasil adalah tidak berpenyakit. Pengujian kedua didapat hasil sistem tidak menampilkan jenis penyakit karena gejala yang diinput hanya satu. Pada pengujian ketiga, sistem memberikan hasil sesuai dengan perhitungan manual. Pada pengujian yang terakhir didapatkan sistem tidak memunculkan hasil dan pengujian atau hasilnya adalah tidak berpenyakit karena sistem hanya menampilkan suatu jenis penyakit. Sedangkan pengujian akurasi kesesuaian dari data testing yang didapat oleh pakar dibandingkan dengan hasil output melalui percobaan sebanyak 50 kali, didapatkan hasil output yang sesuai sebanyak 45 atau sebesar 90%. Berikut yang bisa saya paparkan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.